Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kenikmatan sehingga kita bisa berkumpul di kajian rutin Masjid Besar Al-Hidayah Wonokarto Wonogiri. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena atas timbangan beliau kita masih kita dituntun ke jalan kebenaran. Untuk selanjutnya pada malam hari ini yaitu kajian amal sunnah pembuka pintu jannah bersama Ustadz Ihsan Saifuddin, yaitu beliau pengajar Mahat Ali Baitul Hikmah Sukoharjo. Kepada yang terhormat saya persilahkan. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Alhamdulillahi hamdan katsiran tazziban mubarakan fih, kama yang bagi li jalalihi wa azimi sultanih. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Para bapak, para ibu, para ustadz, ustadzah, jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Insyaallah kita lanjutkan tema kajian amal ibadah pembuka pintu jannah. Sudah yang kesekian kali kita membahasnya. Pada saat ini kita akan lanjut di antara amal ibadah pembuka pintu jannah, antara lain adalah dengan menjadi muadzin. Menjadi muadzin. Kalau di buletin ada salah tulis, mestinya muadzin bukan muadzan. Astagfirullah. Judul aja bisa salah ini ya. Muadzin bukan muadzan. Muadzin atau tukang azan. Muadzin atau petugas azan. Satu di antara amal ibadah pembuka pintu jannah adalah dengan menjadi muadzin atau petugas adzan. Ya, menjadi petugas adzan. Mesti sebenarnya menjadi petugas adzan itu mendapat jaminan surga. Namun demikian pada kenyataannya tidak setiap kita ini tertarik untuk menjadi muadzin. Betul apa betul? Tidak setiap kita tertarik untuk menjadi muadzin. Padahal muadzin itu berbalas surga. Seandainya dibuka lowongan, ada info loker lowongan kerja. Lowongan kerja, misal saja ditulis dibuka lowongan kerja sebagai muadzin dengan gaji surga. Kira-kira ada yang daftar nggak? Ada yang daftar nggak Bapak Ibu? Dibuka lowongan muadzin dengan gaji surga. Bisa jadi nggak ada yang daftar. Kalau boleh bertanya, kenapa lowongan kerja menjadi muadzin yang dengannya akan digaji surga, kenapa banyak orang tidak tertarik? Kenapa kira-kira Pak? Kenapa kira-kira? Yuk kita mulai melakukan
studi analisis. Kenapa? Kenapa lowongan kerja menjadi muadzin digaji surga? Kenapa nggak banyak yang tertarik? Kenapa? Kenapa? Hah? Ya, ya banyak jawaban nantinya. Salah satu alasan orang hari ini cenderung memahami sesuatu yang terlihat jelas, nampak. Nah, surga itu kan belum terlihat nyata gitu loh. Oke lah. Ya. Mari kita lanjut. Kita bulatkan keyakinan kita bahwa iming-iming surga, tawaran surga kepada para muadzin hendaknya membangkitkan semangat kita untuk menjadi petugas adzan. Dalam satu hadis sahih diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, wa kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wa kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqama Bilal yunadi. Falamma sakata qal man qala misla hada yaqinan dakhalal jannata. Wa kunna ma'a Rasulillah. Ini kisah para sahabat yang kala itu membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqama Bilal. Kala itu Bilal berdiri untuk mengumandangkan adzan. Faqama Bilal yunadi. Lalu Bilal berdiri untuk menyeru, maksudnya mengumandangkan adzan. Falamma sakata, ketika Bilal sudah selesai mengumandangkan adzan, qal, Nabi bersabda, man qala, siapa yang mengucapkan misla hada, seperti ini. Yang dimaksud seperti ini seperti siapa? Seperti ucapan Bilal. Berarti mengucapkan lafaz-lafaz adzan. Yaqinan. Penuh dengan keyakinan. Dakhalal jannah. Masuk surga. Dalil yang kita pakai untuk kita jadikan pembahasan bahwa menjadi muadzin berbalas surga adalah hadis sahih riwayat Imam An-Nasa'i. Satu saat para sahabat ketika sedang membersamai Nabi, lalu Bilal berdiri untuk mengumandangkan adzan. Selesai adzan, Nabi bersabda, man qala mithla hadza yaqinan. Siapa mengucapkan seperti ini, seperti tadi yang diucapkan Bilal, yakinan, dengan penuh keyakinan, dakhalal jannah, masuk surga. Dalil inilah yang kita jadikan bahwa menjadi muadzin itu berbalas surga. Jadi kisahnya, saya ulang, para sahabat membersamai Nabi, tiba waktu sholat, Bilal berdiri mengumandangkan adzan. Ini juga secara implisit bisa kita pahami termasuk adab mengumandangkan adzan adalah dengan berdiri. Kecuali yang sakit, kecuali yang cacat. Nah, siapa mengucapkan lafaz-lafaz ini, lafaz diucapkan oleh Bilal dalam kalimat adzan penuh dengan keyakinan, dakhalal jannah, akan masuk surga. Akan masuk surga. Ini satu dalil para Bapak Ibu dan Ikhwah. Dalil yang lain yang memastikan bahwa petugas adzan dijamin surga adalah satu hadis qudsi riwayat Abi Dawud. Dalam Sunan Abi Dawud dijelaskan, ya'jabu rabbukum min ra'il ghanam
fi ra'si satiyati bijabalin yu'adzinu bisalah wa yusali fayaqulullah azza wajal ungduru ila abdi hada yu'adzinu wa yuqimus salah yakhafu minni faqad ghafartu li abdi wa aqaltuhul jannata. Allah azza wajal ya'jabu itu merasa takjub. Takjub itu apa ya? Takjub itu apa, Bapak? Ya, takjub itu apa ya? Takjub itu ada rasa kagum, ada bangga, ya. Ada juga ada rasa terheran-heran, kagum, bangga, terheran-heran. Min ra'a ghanam, terhadap penggembala kambing si satiyati bijabalin. Kagum kepada penggembala kambing di pucuk gunung yu'adzinu bisalah. Dianya yang mengumandangkan adzan untuk salat wa yusalli, lalu dia salat. Fayaqulullah azza wajal, maka Allah azza wajal berfirman. Berarti ini hadis qudsi, ungduru ila abdi hada, lihat kepada hambaku ini, yu'adzinu wa yuqimus salah, mereka mengumandangkan adzan lalu mendirikan salat, yakhafu minni, karena rasa takutnya kepadaku, faqad ghafartu li abdi, maka benar-benar aku telah mengampuni dosa-dosa hambaku, wa adkhaltuhul jannata, dan aku memasukkannya ke surga. Dalil yang kedua yang kita pegangi bahwa dengan menjadi muadzin berbalas surga adalah hadis dalam Sunan Abi Dawud mengisahkan tentang Allah Azza wa Jal merasa takjub, merasa heran kepada seorang penggembala kambing di pucuk gunung ketika tiba waktu sholat mengumandang adzan lalu sholat. Maka Allah memujinya, lihat hambaku ini, dia kumandangkan adzan, tunaikan sholat karena takut kepadaku, aku ampuni dosanya, aku masukkan surga. Masya Allah. Ini dalil yang kedua, para ikhwah menjadi muadzin berbalas surga. Ya. Masih kita lanjutkan. Muadzin atau petugas adzan yang di sini dituntut untuk mengumandangkannya penuh keyakinan. Man qal mithla hada yaqinan. Siapa mengucapkan ini dengan penuh keyakinan, dakhalal jannata, masuk surga. Berarti di antara lafaz-lafaz adzan yang dikumandangkannya itu dipahami dengan sepenuh keyakinan. Para bapak, ibu dan ikhwah, kalau kita pertajam lafaz-lafaz adzan itu dari awal sampai akhir itu membahas masalah apa? Yuk kita cermati. Lafaz adzan itu membahas apa? Kalimat tauhid. Adzan itu adalah kalimat tauhid. Dari lafaz awal Allahu Akbar, ya kan? Asyhadu an la ilaha illallah 2 kali.
asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, masing-masing 2 kali. Ya. Semuanya adalah kalimat tauhid. Maka maksudnya mengumandangkan adzan sekaligus meyakini benarnya kalimat-kalimat yang terangkai dalam kalimat adzan, yakni tauhid. Berarti dituntut seorang muadzin adalah juga seorang muwahhid. Maka ketika tauhid itu betul-betul ditunaikan, maka memang tauhid ini menjadi syarat seseorang masuk surga. Sebagaimana sebuah riwayat, kuntu radifa Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Jamal Ahmar, faqal Mu'ad, faqultu labbaik ya Rasulullah, faqal tadri ma haqqullah 'alal ibad, qultu Allah wa rasuluhu a'lam, qal fa inna haqqahu 'alaihim ayabuduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Dikisahkan seorang sahabat ketika itu duduk di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kala itu Nabi sedang mengendarai Jamal Ahmar. Apa makna Jamal? Onta. Ahmar, merah. Nah, ini juga penting kita mengenal onta merah. Dalam riwayat lain disebut onta merah itu humrun na'am. Humrun na'am. Onta merah. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita jelaskan dulu makna onta merah. Onta merah itu, kala itu, konstekstual kala itu, menandakan satu alat tunggangan yang paling bagus. Tunggangan yang paling bagus adalah onta yang berwarna merah. Kita perlu angkat ini penting, karena onta ini simbol daripada kendaraan. Kendaraan yang paling mahal. Nah, biar kita terbuka wawasan, oh kalau gitu, Nabi juga punya kendaraan yang mahal, gitu loh maksud kita. Onta merah itu di antara jenis-jenis onta yang paling mahal. Berarti nanti kiasnya di antara kendaraan yang bagus. Berarti Nabi juga punya kendaraan yang bagus. Maka kendaraannya Nabi itu paling tidak ada 3 jenis, Pak. Ini kita ungkap biar membuka wacana. Kendaraan Nabi paling kurang ada 3 jenis. Kalau Nabi ingin bepergian jauh menggunakan kendaraan yang nyaman, pakai onta merah. Kalau ingin bepergian cepat, tangkas, pakai kuda. Kalau ingin bepergian yang rileks, santai, kata orang sekarang, JSS. Apa JSS? Jalan sore-sore, pakai bigol. Nah, berarti ada 3 kendaraan. Kalau santai pakai bigol, kalau ingin cepat tangkas pakai kuda, kalau pakai kuat nyaman pakai onta. Kalau begitu bisa kita simpulkan, sebenarnya kendaraan itu terpulang pada fungsinya. Itu loh ya, terpulang pada fungsinya. Jangan kemudian ada satu pemahaman, wah itu Ustadz kendaraannya kok bagus, berarti tidak zuhud. Oh, bukan begitu. Zuhud itu kalau diidentikan dengan miskin, keliru. Zuhud tidak ada hubungannya dengan miskin, tidak ada. Tidak ada. Zuhud itu enggak berhubungan dengan miskin, enggak juga berhubungan dengan kaya. Nah kalau gitu zuhud itu apa? Itu apa namanya zuhud itu? Zuhud itu sifat Itharul akhirah ala dunia. Itharul akhirah ala dunia. Mengutamakan akhirat daripada dunia, itu zuhud. Tidak ada hubungannya dengan kaya atau miskin. Orang kaya raya, hartanya melimpah ruah. Kalau dengan kekayaan dan hartanya yang melimpah ruah tadi itu,
dia mementingkan akhirat, dia orang zuhud, gitu loh. Selama ini persepsi tentang zuhud kan diidentikan dengan miskin, gitu Pak. Mulai ngaji sejak 40 tahun lalu sampai pakai sepeda butut, sampai sekarang tambah apa? Tambah bututnya, oh zuhud. Enggak selalu begitu, enggak selalu begitu. Tapi kita tidak sedang menyoal yang pakai sepeda butut loh ya. Mau pakai sepeda butut, enggak ada hubungannya. Enggak ada hubungannya dengan zuhud. Miskin enggak ada hubungannya dengan zuhud, kaya tidak ada hubungannya dengan zuhud. Zuhud itu sifat. Ketika seseorang isarul akhirah ala dunia, mengutamakan akhirat daripada dunia, dia orang zuhud. Utsman bin Affan kaya raya, miliarder, tapi dia zuhud. Rasulullah kaya apa miskin? Kaya. Kaya luar biasa. Misalnya dalam satu ghazwah, ya. Dalam satu ghazwah, ghanimahnya Rasul itu berapa? Ghanimahnya Rasul itu saya lupa ya, mungkin sudus ya, 10% atau 3% saya lupa, maaf. Tapi banyak banget, kaya raya. Ketika Rasul memberikan memberikan mahar rata-rata 20 ekor unta. Coba kalau unta merah udah berapa? Kalau unta merah itu kendaraan terbagus, umpamanya apa, Pak? Umpamanya apa? Enggak, ya terbagus untuk lingkaran kita sajalah. Yang normatif apa kira-kira? Yang sudah masuk nominasi bagus apa? Apa? Mobil? Nah kalau unta kan kakinya 4, berarti sekarang rodanya 4. Apa kira-kira? Apa kira-kira? Ya. Xenia sudah masuk belum? Belum. Avanza? Jadi seandainya 20 ekor unta itu sebut saja apa kira-kira Pak? Misalnya Pajero, 20 Pajero Pak. 20 Pajero. Dalam buku Super Leader, Super Messenger itu dijelaskan Nabi pernah memberi mahar kepada istrinya itu 1.200 gram emas murni. 1.200 gram itu berarti 1 on seperempat. Berapa itu? 1 kilo seperempat. Berapa, Pak? Berapa? 1.200 itu? Masa 2 kilo? Ya. Nah, hitung sendiri itu berapa kira-kira? Nah, kalau kita bandingkan dengan kita-kita. Kemarin bapak-bapak ngasih mahar ibu berapa, Pak? Seperangkat alat. Itu pun menurut saya seperangkat alat sholat masih diungkrep. Di mana letak ungkrepnya? Yuk kita maknai seperangkat alat sholat. Kan seperangkat alat loh ya. Berarti ada apa? Ada sajadah, ada mukena, ada kaos kaki, ada apa lagi? Nah, sholatnya di mana? Di masjid. Maka seperangkat alat sholat itu termasuk masjid. Gitu ya. Nah, sholatnya di rumah. Ayo udah kalau gitu termasuk rumah. Gitu. Nah, ini penting agar persepsi kita tentang zuhud ini lebih utuh. Kita lanjut. Ketika seorang sahabat diboncengkan Nabi di belakang onta merah, faqal, Nabi bertanya, Mu'ad, wahai Mu'ad bin Jabal, fakultu labbaik ya Rasulullah. Labbaik. Labbaik itu kata sambutan yang ekspresif. Penuh kehangatan, penuh semangatan. Maka jamaah haji itu juga responnya apa? Labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik ya Rasulullah. Faqal, Nabi bersabda, tadri ma haqqullah 'alal ibad? Tahukah kamu apa kewajiban hamba kepada Tuhan? Apa kewajiban
manusia makhluk kepada Khalik, qultu Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qal, Nabi bersabda, fa inna haqqahu alaihim, maka kewajiban haqqahum alaihim, ya, kewajiban hamba kepadanya, ayak buduhu, ya, ayak buduhu, hamba itu beribadah kepada Allah, wala tusyriku bihi syai'an, tidak melakukan kesyirikan dengan sesuatu apapun. Sumakal, lalu Nabi bersabda, hal tadri ma haqqul ibad 'ala Allah, tahukah kamu apa kewajiban Allah kepada hambanya? Idahum fa'alu dzalika, kalau hamba sudah melakukan hal itu, yakni beribadah kepada Allah dengan tidak musyrik, qultu Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu, haqquhum alaih, kewajiban Allah kepadanya, kepada hambanya, ayut kilahumul jannata, Allah memasukkan ke surga. Jadi setelah adzan dikumandangkan, diresapi, pada adzan itu intinya adalah kalimat-kalimat tauhid. Maka seorang muadzin adalah juga seseorang yang mengutamakan tegaknya kalimatul tauhid. Yuk kita lanjut para bapak, ibu dan ikhwah. Ya, penting. Kenapa seorang muadzin itu oleh Rasul dijanjikan surga? Karena ternyata pada pelaksanaan adzan, pada tugas adzan terdapat sekian banyak keutamaan. Sangat banyak dan banyak sekali. Salah satunya al-muadzinu yughfar lahu bimaddi sautihi wa yusaddiquhu man sami'ahu min rabbin wa yabisin walahu mislu ajri man salama'ahu. Ini lihat nanti terjemahannya sudah saya tulis di buletin, ya. Seorang muadzin itu, ya, muadzinu yughfar lahu bimaddi sautihi, diampuni dosanya, diampuni dosa untuknya bimaddi sautihi, sejauh suara yang bisa dikumandangkan. Sejauh suara yang bisa dikumandangkan. Wa yusaddiquhu man sami'ahu min rabbin wa yabisin. Dan akan dibenarkan oleh apa saja yang mendengarkan, baik benda basah atau benda kering. Disebutkannya bimaddi sautihi, sejauh suara yang bisa diperdengarkan. Berarti di sini ada perintah adzan itu dengan suara keras. Ya. Ada perintah mengumandangkan adzan itu dengan suara keras. Kira-kira yang lebih berpotensi suara keras itu yang muda apa yang tua? Yang muda apa yang tua? Hah? Yang muda apa yang tua? Hah? Masa? Yang muda lah. Yang berpotensi suara keras itu yang muda. Sehingga di sini sebenarnya idealnya yang pengumandang adzan itu pemuda. Pemuda yang masih sehat, masih kuat dengan suara yang lantang. Ya, iya. Maka Masya Allah, sejauh suara yang bisa didengarkan, baik benda-benda mati, benda-benda kering atau benda basah, semuanya memohonkan ampunan. Walahu mislu ajri man shalla ma'ahu, walahu, dan baginya mislu ajri, ya, seperti pahala man shalla ma'ahu, siapa-siapa yang sholat bersamanya. Sejumlah orang-orang yang ikut sholat karena mendengarkan adzan, maka itu pahalanya meluap kepada para muadzin. Masya Allah. Bapak Ibu, ternyata menjadi muadzin itu segitu hebatnya loh ya. Pahala menjadi muadzin itu sama dengan pahala orang yang memberi buka kepada orang-orang yang berpuasa. Yuk, ini kita mengertikan di tengah masyarakat. Karena edukasi
edukasi, tawaran kepada para agnia, para dermawan untuk memberi makan, ya, memberi buka orang-orang yang berpuasa sudah cukup dipahami, maka sudah sering kita mendengarkan, kita mengikuti ajakan buka bersama. Betul? Betul? Betul. Seberapa orang yang ikut buka bersamanya, ya segitu pahalanya meluap kepada yang memberi buka. Seberapa banyak orang yang ikut sholat bersamanya, segitu pahalanya meluap kepada muadzin. Mestinya setelah ini, Pak, besok subuh, nah, gitu ya, setelah ini, besok subuh, untuk menjadi muadzin rebutan. Betul? Betul? Rebutan? Iya enggak kira-kira? Harusnya rebutan. Pahala segitu banyak. Ya, saya ikut sholat. Ya, saya pahala sholat. Sholat saya. Tapi muadzin, dia dapat pahala sebanyak orang yang sholat. Masya Allah. Maka moga-moga menyemangati kita sekalian untuk berebut menjadi muadzin. Pahalanya sangat luar biasa. Pahalanya sangat luar biasa. Cuma memang tadi itu diidealkan muadzin itu ya muda, suaranya lantang, ya bagus. Apalagi adzan subuh. Kalau adzan subuh itu suaranya lantang apa mendayu-dayu? Kalau lantang itu kan menyemangati, Pak. Lah yang adzan subuh sudah priai sepuh, ya umurnya sudah 70 berapa? Iya, udah 79 kan mestinya sudah abkir itu. Kok abkir? Apa ya istilah? Maksud saya memberikan kesempatan yang muda-muda ini loh. Cuma kenapa sih rata-rata muadzin itu sepuh? Karena yang muda-muda itu biasanya nggak mau gitu. Ya, padahal Masya Allah muadzin dijanjikan surga, muadzin mendapat pahala sebanyak orang yang ikut sholat bersamanya. Masih kita lanjutkan tentang keutamaan muadzin, ya, tentang keutamaan muadzin. Di sini diterangkan, ini fatwanya Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin. Begitu pentingnya mendengarkan adzan. Idza sami'tum al-mu'adzin, idza sami'tal mu'adzina yu'adzinu wa anta taqra'ul Qur'an faqta'il Qur'ana wa ajib al-mu'adzin. Idza sami'tal mu'adzina yu'adzinu. Jikalau kamu mendengar muadzin mengumandangkan adzan wa anta taqra'ul Qur'an, sedangkan kala itu engkau membaca Quran, faqta'il Qur'ana, maka hentikan bacaan Qur'anmu wa ajib al-muadzin. Jawablah lafaz-lafaz orang yang adzan. Jadi nanti begini para bapak, ibu dan ikhwah, ketika kita sedang tadarus Quran dikumandangkan adzan, mana yang benar? Melanjutkan tadarus apa mendengarkan adzan? Mendengarkan adzan. Mendengarkan sekaligus apa namanya? Menirukan sebagaimana lafaz-lafaz adzan yang ada, kecuali lafaz hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ya dijawab dengan apa? La haula wala quwwata illa billah. Masih kita teruskan para bapak, ibu dan ikhwah. Ini melengkapi tentang keutamaan adzan. Selain daripada dengan menjadi muadzin dijanjikan surga. Karena memang keutamanya banyak, salah satunya kenapa dapat surga? Karena dia dapat pahala banyak sebanyak orang yang datang bersamanya. Ya, datang sholat bersamanya. Selengkapan kisah menarik, kisah ini terjadi di kota Riyadh, ibu kota Saudi Arabia. Ini menarik, Pak. Ya, ada pekerja dari negeri jirannya negeri Arab ya, negeri-negeri sekitar. Ya, ini nampaknya memang sekitar benua Afrika ya. Jadi
ada pekerja kulit hitam, ya, kulitnya hitam, rambutnya keriting kan gitu. Dia menjadi pekerja di Riyadh, bekerja apapun pekerjaan dia mau, tapi qadarullah dia belum mendapatkan pekerjaan yang layak. Belum mendapatkan pekerjaan yang layak, belum mendapatkan gaji yang layak, bahkan beberapa kali dia kena PHK. Beberapa kali kena PHK, beberapa kali juga kerja tidak digaji. Akhirnya karena malu sudah selama 4 tahun dia kerja di Riyadh, ya, tidak mendapatkan tidak mendapatkan gaji yang diharapkan untuk bisa menutup kebutuhan keluarganya. Akhirnya terpaksa dia dengan segala cara bisa mengumpulkan uang untuk beli tiket pulang. Ceritanya menjadi TKI pulang. Qadarullah, tiket yang sudah dibelinya, ya, itu penerbangannya delay, ya, ditunda selama dua minggu. Selama 2 minggu, dia tambah bingung. Wah, saya ini sudah nggak punya apa-apa, malah kepulangan saya ditunda 2 minggu. Akhirnya dia nginap di masjid gitu ya. Dia bangun lebih awal karena dia lihat masjidnya bagus, kemudian muadzinnya juga biasanya datangnya telat kan gitu loh. Kalau Al-Hidayah nggak telat ya Pak ya? Nggak telat. Akhirnya dia memberanikan diri minta izin untuk mengumandangkan adzan. Suaranya bagus. Bagus sekali. Suaranya bagus dan bagus. Jadi dia selama 2 minggu itu hanya ngendon di masjid itu untuk sholat, untuk wirid, untuk zikir, untuk baca Quran, untuk mengumandangkan adzan. Tibalah saatnya sekitar 2 pekan, dia harus menuju ke bandara untuk balik ke negerinya. Ya. Ternyata sampai di bandara, ya, dia oleh petugas keamanan dicegat. Katanya, kamu tidak boleh pulang. Ya. Ini sang pangeran ingin ketemu kamu kan. Dia bingung, ada apa ini kan? Ya sudah sampai bandara dicegat. Ternyata sang pangeran, ya, pangeran di kota Riyadh, itu bertanya-tanya, beberapa hari yang lalu saya mendengar suara adzan yang bagus. Tapi sekarang kok tidak ada, saya tanyakan ternyata kamu yang biasa mengumandangkan adzan. Kenapa kamu pulang ke negerimu? Dia jawab, wahai Tuan, saya sudah 4 tahun kerja di sini, tidak mendapatkan pekerjaan yang layak, tidak mendapatkan gaji yang cukup, bahkan saya sering kerja tidak digaji. Maka saya malu dengan keluargaku kalau tidak bisa mengirim gaji, maka saya pulang kan gitu. Dia tanya, oh, kamu sudah 4 tahun kerja di sini ya. Biasanya gaji tertinggi kamu berapa kan gitu ya. Gaji tertinggi saya pernah saya dapatkan sekian-sekian. Akhirnya sudah, gaji tertinggimu berapa? Hitung ya, tiap bulan berapa, kali 4 tahun saya bayar tunai. Kamu pulang sana, ya setelah itu nanti ajak keluargamu ke sini, kamu saya angkat jadi muadzinku gitu, Masya Allah. Ya. Jadi ini berkah menjadi muadzin, Pak. 4 tahun gajinya gaji yang tertinggi diberikan, ya. Keluarganya suruh bawa, dijadikan muadzin dan imam tetap di situ. Ini berkah daripada menjadi seorang muadzin yang suaranya bagus. Wallahu a'lam bishawab. Yuk kita lanjut para Bapak Ibu dan ikhwah. Tentang doa saat mendengarkan adzan, ya. Ini sudah kita semuanya sudah lazim mendengarnya. Yang kita pentingkan di sini ternyata dengan mendoa ini menjadi sebab seseorang beroleh syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Halat lahu syafaati. Ya, ada salah satu doa yang sudah biasa kita dengar. Allahumma Rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'ashu maqamam mahmudanil ladzi wa'addah. Ya, itulah doa. Yuk kita tutup. Doa setelah adzan itu mustajabah. Ya, doa setelah adzan itu mustajabah. Inna doa la yuraddu
bainal adzan wal iqamah fad'u. Sesungguhnya doa antara adzan dan iqamah itu tidak tertolak, maka pergunakanlah untuk berdoa. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi begini prakteknya, ketika sudah dikumandangkan adzan, menunggu pelaksanaan sholat, menunggu qomat, maka ada beberapa amalan, ya, antara lain supaya berdoa. Ya, supaya berdoa. Atau mungkin sholat, atau mungkin baca Quran. Yang intinya adalah mumpung berbarengan dengan waktu-waktu doa yang istijabah. Pergunakan untuk berdoa. Ya, pergunakan untuk ini waktu-waktu yang istijabah. Para ulama tidak membatasi doa istijabah antara adzan dan iqamat hanya untuk mereka-mereka yang berada di masjid, tidak. Semua orang mau di rumah, mau di lapangan, mau di mana saja, barengan dengan antara adzan dan qomat itu memasuki saat-saat doa mustajabah. Ya, tidak hanya di masjid. Nah, kalau di masjid itu nilai plusnya saja, tempatnya suci, kondisinya lebih khusyuk, tapi di mana saja itu berbarengan dengan doa-doa mustajabah. Kemudian agar doa kita ini lebih diijabahi, sebagaimana pelajaran yang dulu, agar doa-doa kita ini kita selipkan padanya lafaz-lafaz al-asmaul husna. Ya. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki asmaul husna, maka mendoalah kamu dengannya. Maka di antara contoh lafaz doa al-asmaul husna sebagaimana kita kutip ulang, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd, la ilaha illa anta al-manan, badi'us samawati wal ard, ya dal jalali wal ikram, ya hayyun, ya qayyum. Baru kita mendoa sesuai dengan hajat kita masing-masing. Setelah, ya, ini asbabul wurudnya, ada seseorang di masjid mendoa dengan doa ini. Rasul mendengarkan. Oh, dia berdoa dengan asmaul husna. Lalu Nabi mengomentari, laqad da'allah bi ismihil azim alladzi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Sungguh ia telah berdoa kepada Allah dengan nama-namanya yang agung, dengan al-asmaul husna, yang apabila seseorang berdoa menyebut namanya, dia akan mengijabainya. Apabila diminta dengan menyebut namanya, dia akan memberinya. Nah, jadi doa al-asmaul husna ini salah satu di antara faktor penyebab idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Apabila Allah diseru dengan menyebut namanya, maka doanya diijabahi. Apabila Allah diseru dengan menyebut namanya, permintaannya dikabulkan. Yuk, kita tutup dengan satu renungan. Jadi kisahnya ada seseorang berdoa dengan menggunakan lafaz al-asmaul husna. Terus Nabi mendengar. Pertanyaan kira-kira. Kira-kira dia berdoanya dengan pelan atau dengan keras? Batin atau disuarakan? Yuk, dia berdoa dengan batin apa disuarakan? Disuarakan. Oh, buktinya Nabi dengarkan berarti disuarakan. Jangan dipahami, oh Nabi itu batin aja tahu, jangan begitu. Apa yang saya maksudkan dengan ini? Kita jangan a priori ketika ada orang mendoa dengan menyuarakan doanya. Ya memang ada contohnya. Begitu ya? Memang ada contoh, jangan a priori. Cuma yang penting ya jangan saling mengganggu dengan suara doa-doa yang ada. Cuma itu saja. Tapi maksud saya jangan terlalu a priori ya ketika ada orang mendoa dengan mengeluarkan suara-suara doa ini juga contohnya Nabi melihat mendengar itu kan berarti Nabi juga malah toleran, malah memberikan penjelasan ya. Oh, dia sedang berdoa dengan doa asmaul husna. Dengan itu permintaannya permintaannya dikabulkan, doanya diijabahi. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira ini mudah-mudahan melengkapi. Jadi intinya mari menyemangati kita sekalian untuk berlomba
menjadi muadzin, menjadi tukang adzan, maka insya Allah dijanjikan surga. Kenapa dijanjikan surga? Banyak keistimewaan. Salah satunya dia mendapatkan pahala sebanyak orang yang ikut sholat bersamanya. Maka intinya besok adzan subuh berebut saling mendahului. Siap? Walafu minkum subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, pertanyaannya singkat. Apakah putri juga dibolehkan adzan? Kalau itu di area, di komunitas putri, semuanya putri dibolehkan. Ya, bahkan secara umum ya diperintahkan supaya mengumandangkan adzan. Itu di satu komunitas yang semuanya putri. Ketika sholat juga semuanya putri. Saya kira begitu. Wallahu a'lam, mudah-mudahan tidak salah. Nanti kalau ada yang salah nanti kita ralat. Oke, monggo. Dia sadar setelah mendengar suara adzan. Ternyata dirinya kaget. Berarti suara adzan itu maknanya, tapi itu jauh. Jadi orang bingung dalam bukan, dia merasa sadar setelah mendengar suara adzan. Ini disebut terjadi. Maka suara adzan harus keras dengan diri. Ini juga pertanyaan saya, pertanyaan yang ini saya bisa buat saya Ustaz. Bahwa setiap orang itu punya kesulitan. Orang katanya gerbang untuk membuka kesulitan itu sholat tahajud, sholat malam. Kan dari gerbang Allah itu bagian ini. Apakah benar kesulitan yang dari orang itu bisa terbuka dengan menegakkan sholat tahajud dengan cara rutin atau istiqomah? Itu bentuk pertanyaan. Tapi yang kedua orangnya bukan kejadian yang nyata. Terima kasih. Baik, kita jawab semampunya. Nanti kalau tidak mampu, mungkin jadi para ustadz akan melengkapi. Pertama, apakah benar sholat tahajud itu bisa menjadi sebab solusi atas kesulitan? Kita memaknainya dari tawassul. Karena sholat tahajud itu amal soleh, maka interpointnya, cara memaknainya dari tawassul. Nah, tawassul itu salah satu di antara hukumnya, ya, tawassul dengan amal soleh itu masyru'. Tawassul itu masyru', tawassul itu mamnu, ada yang masuk disyariatkan, ada yang dilarang, ada yang sunnah, ada yang bid'ah. Maka termasuk tawassul dengan amal soleh itu sunnah. Nah, qiyamul lail, kemudian sedekah, kemudian birrul walidain, kemudian silaturahim, kemudian semua amal soleh itu bisa dijadikan media untuk tawasul, wasilah yang dengan itu agar kesulitan seseorang bisa terurai. Ya, jadi interpointnya, pintu masuknya ini adalah amal tawasul yang sunnah, maka bisa mengurai kesulitan hidup biidznillah. Ada hadis riwayat Muslim tentang 3 orang yang bepergian. Nah, ini semuanya sudah pernah mendengar kisah ini. Bepergian, satu saat dia menginapnya di gua. Qadarullah, tiba-tiba
gua itu tertutup reruntuhan batu. 3 orang bersepakat untuk mendorong batu itu agar tidak menutup pintu gua. Gagal. Dicoba lagi dan dicoba lagi, gagal. Akhirnya mereka bertawasul dengan amal soleh sebelumnya yang pernah dia tunaikan. Di antara 3 orang ini punya amal soleh yang istimewa. Salah satunya adalah seorang juragan yang ketika salah satu di antara pegawainya keluar, gaji terakhirnya belum diambil. Begitu dia datang setahun berikutnya, maka gaji yang diberikan tidak hanya gaji sebulan kemarin yang ditinggalkan. Gaji sebulan ikut diputar, dapat keuntungan, maka seluruh keuntungannya diberikan bersama gajinya sebulan. Ya. Terus yang kedua adalah seseorang yang berbakti kepada orang tuanya. Yang sangat berbakti luar biasa. Sedemikian baktinya, yang dia pekerjaan sehari-hari menggembala kambing, sambil menggembala kambing dia memerah susu kambing, dia peruntukkan untuk ibunya. Ya, udah menjadi kebiasaan penting, jadi ibunya didahulukan. Kebetulan pulang dari menggembala, ibunya sudah sare. Ibunya sudah tidur. Seperti yang lendetan tembok-tembok itu loh gitu. Ya. Enggak kan gitu, ya. Jadi ibunya tidur, anaknya nangis, minta enggak dikasih. Dia sudah bertekad, kalau ibuku belum minum, maka siapapun enggak boleh minum. Hatta anaknya enggak diberi. Nah, begitu ibunya bangun, dikasihkan ibunya, sisanya baru dikasihkan kepada anaknya. Ya, itu amal yang sangat luar biasa. Yang ketiga, seorang pemuda yang sangat mengingini gadis, anak gadis, yang jadi pujaan hatinya. Anak itu, gadis itu selalu menghindar, nggak mau. Qadarullah satu saat yang kena masalah, ya dia mungkin kepepet kebutuhan materi, dia tidak punya tempat untuk meminjam uang misalnya, kecuali pemuda itu. Si pemuda itu mau memberi dengan syarat TST, apa? TST apa? Tahu sama tahu, nggak usah saya terangkan di sini. Ya, wong sudah tahu sama tahu. Nah, hari H mau pelaksanaan TST, tiba-tiba dia takut kepada Allah. Akhirnya dia gagalkan itu dan dia anggap lunas pinjaman kepadanya. Tiga-tiganya kan amal soleh. Setelah dia sebut-sebut amal solehnya, pintu gua itu terbuka dari ketutup batu. Dari ini bisa kita pahami bahwa sesungguhnya pertolongan Allah itu lebih hebat dengan amal soleh ketimbang ikhtiar fisik. Betul kan? Tadi bertiga dorong nggak bisa, nggak mampu. Tapi begitu dengan amal soleh mampu. Maka mengurai kesulitan hidup dengan amal soleh. Amal soleh macam-macam, bisa sedekah, bisa istighfar, bisa silaturahmi, bisa birrul walidain, bisa qiyamul lail dan lain-lain. Begitu Pak Haji. Ya. Terus yang berikutnya tadi kisah tentang seseorang yang tersesat di gunung, ya, dia baru tersadar ketika mendengar suara adzan. Ya, ini memang benar. Ya, ketika dikumandangkan adzan, setan itu lari, kan gitu kan dalam dalilnya, ya, lari seraya terkentut-kentut kan gitu. Nanti kalian kita lengkapi dalilnya. Maka sangat bisa jadi setan yang sedang mempengaruhinya sehingga dia tersesat tadi itu setannya lari karena terdengar suara adzan maka dia tersadar. Maka nanti dalam pembahasan lain ya, sebenarnya adzan ini bisa juga untuk mengusir setan. Ya. Nanti maka ada kisah ketika seseorang mungkin sedang di istilah Jawa ini diwedeni dengan penampakan-penampakan dan atau apa saja yang menakutkan, maka boleh dia untuk mengumandangkan adzan. Nah, ini pembahasan agak lain ya, pembahasan agak lain membutuhkan pendetailan yang lebih luas. Ala kulli hal boleh. Ya, karena dalil umum adzan itu suara yang ditakuti oleh setan. Termasuk ya, setiap bayi yang lahir itu kan digoda setan dalam hadis Bukhari. Ya.
Maka untuk mengusir setan boleh dikumandangkan adzan. Jadi judulnya apa? Mengusir setan yang menggoda bayi yang haid. Jadi nanti judulnya bisa beda-beda. Mengusir setan yang sedang mengadakan penampakan. Ya, nanti pembahasannya menyusul. Ya, saya kira demikian. Cukup Pak Haji? Ya. 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 Ya, insya Allah nanti disambung tentang adzan yang konteksnya tidak ansih hanya untuk pertanda masuk waktu sholat. Saya kira demikian nanti kalian ya. Nanti kalau beda-beda dikit ya nggak apa-apa. Biasa ya. Saya udah biasa beda itu biasa. Bagi saya itu berbeda itu malah indah. Ya. Suami istri itu beda apa sama? Suami istri itu beda apa sama? Beda. Oh malah indah. Waalaikumsalam subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pengajian Senin rutin ini. Sebelum menutup pengajian ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.